Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello guys, namaku Nur Asikin. Aku mahasiswa semester 5 Tadris Biologi UIN 1 Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama membahas tentang siklus biogeokimia, yaitu siklus daur air. Pertama, kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan siklus biogeokimia. Jadi, yang dimaksud dengan siklus biogeokimia atau siklus organik-organik adalah siklus unsur-unsur senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik, akhirnya kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut dengan siklus biogeokimia. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi dari penjelasan sebelumnya, yaitu siklus biogeokimia pada siklus daur air. Daur air atau yang nama lainnya yaitu hidrologi. Daur air ini juga memiliki 5 tahapan loh guys. Apa saja itu tahapannya? Yang pertama, ada tahapan penguapan. Yang kedua, ada tahapan kondensasi. Dan yang ketiga, ada tahapan presipitasi. Keempat, ada tahapan limpasan. Dan yang kelima, ada tahapan infiltrasi. Nah, apa saja itu keterangannya? Jadi penguapan itu nanti dibagi menjadi 3. Ada penguapan transpirasi, evaporasi, dan juga ada sublimasi. Yang pertama kita akan membahas ke penguapan transpirasi ini berasal dari golongan tumbuhan ya. Kemudian kalau evaporasi itu bisa hewan, manusia, kemudian juga bisa air laut. Air laut ini nanti menguap ke atas, itu yang dinamakan dengan evaporasi. Manusia, hewan kepanasan dan kemudian menguap itu juga termasuk ke dalam salah satu evaporasi. Nah, setelah penguapan itu yang dinamakan dengan sublimasi, yaitu penguapan di kutub es. Selanjutnya yaitu kondensasi. Ketika air itu menguap ke atas, makanya terjadi yang namanya kondensasi. Kondensasi ini hasil dari penguapan tadi, penguapan dari tumbuhan, hewan, manusia, dan juga kutub es yang naik ke udara. Ketika uap airnya berubah menjadi partikel es yang kecil-kecil di awan, kemudian karena terbawa angin, akhirnya mengumpul dan menggumpal menjadilah yang namanya sebuah awan. Nah, pengubahan uap air ini menjadi awan yang berisikan banyak partikel-partikel es kecil ini, itulah yang disebut dengan kondensasi. Selanjutnya yaitu presipitasi. Kalau dia udah banyak mengumpul kemudian terjadi perubahan suhu di atas atmosfer tanah, maka dia akan jatuh menjadi butiran-butiran air. Jadi presipitasi ini nama lainnya yaitu sebuah pengendapan atau turunnya air hujan dari atas air dari fase setelah kondensasi. Nah, ketika air hujan ini sudah turun, baik itu di tanah maupun di air laut, air yang jatuh ke tanah ini akan mengalir dari zona daratan yang tinggi ke daratan yang rendah. Nah, hal ini disebut dengan limpasan. Jadi, air hujan tadi yang turun menggenang di atas sana, di atas permukaan air, bergerak dari posisi tinggi ke posisi rendah, itu namanya limpasan. Kemudian yang terakhir yaitu infiltrasi. Ketika air hujan tadi jatuh kemudian masuk ke bagian pori-pori tanah, ini disebut dengan infiltrasi. Jadi dia masuk ke bagian pori-pori tanah atau pori-pori batuan. Kalau infiltrasi ini masuk ke dalam pori-pori tanah, kalau limpasan tadi hanya bergerak dari tanah yang tinggi ke tanah yang rendah. Jadi kesimpulannya, untuk siklus daur air ini tadi ada 5 tahapan. Apa saja itu? Yang pertama ada penguapan, 2 kondensasi, yang ketiga yaitu presipitasi, yang keempat yaitu limpasan, dan yang terakhir yaitu infiltrasi. Menguap dulu, kemudian dibentuk awan. Awannya banyak, kemudian jatuh menjadi air hujan yang disebut dengan presipitasi, atau yang disebut dengan butiran-butiran air yang jatuh tadi, atau bisa juga butiran es. Kemudian air jatuh ke tanah, boleh cuma di atas permukaan tanah yang dinamai dengan limpasan, atau dia masuk ke dalam pori-pori yang dinamai dengan infiltrasi.
Baik, itu tadi pembelajaran singkat tentang siklus biogeokimia, yaitu siklus daur air yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan juga salah pengucapan, saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.